Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sam Caniago hadir bersama Bapak Haji Gusmal Datuk Rajolelo. Kita berada di kediaman beliau. Kita ingin ke depan bincang-bincang santai, menggali ilmu beliau, baik itu tentang pemerintahan dan juga bisa seputar dinamika pilkada di Sumatera Barat dan Kabupaten Solo. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Pak. Kita melihat hari ini kontestasi pilkada hampir rata-rata di seluruh daerah di Sumatera Barat ini. Kita melihat sebagai salah satu birokrat senior, Pak, di Kabupaten Solo. Amin. Karena Bapak dari zaman Orde Baru, mulai dari seorang staf, meniti karir di pemerintahan itu cukup luar biasa, sampai di akhir jabatan sebagai PNS itu sebagai Sekda dan 2 kali jadi Bupati Solo. Nah, dari arah khusus Solo dan Sumatera Barat hari ini, seperti apa visi misi itu dalam sebuah pemerintahan, Pak? Terima kasih banyak, Saudara Sam. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa sebuah visi itu sangat penting bagi seorang calon kepala daerah. Akan jadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah adalah visi seorang kepala daerah. Sebagai calon sudah harus menyampaikan visinya. Siapa yang nanti yang menang, visi itu yang akan dibahas menjadi RPJMD kabupaten atau provinsi. Karena saya melihat sebuah visi itu adalah bayangkan masa depan seperti apa, mau dibawa kemana daerah yang akan dia pimpin nanti. Karena pokok daripada seorang calon adalah visi ini. Mereka akan menjual program kepada masyarakat berdasarkan misi. Mereka akan menjual program kepada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan misi. Visi itu barangkali tidak muncul begitu saja. Mereka membuat visi harus tune in, harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi salah satu persyaratan seorang calon di KPU itu visi misi itu kan minta jelas, Pak. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang Pak sampaikan tadi, bahwa visi misi itu merupakan rohnya nanti untuk calon terpilih, konsep pembangunan yang ke depan di saat memimpin. Betul ya. Jadi tidak bisa asal-asalan dong, Pak. Tidak masalah asal-asalan. Jadi kemarin saya katakan menyusun visi dan misi itu harus punya waktu. Harus waktu, artinya memerlukan pemikiran. Setidak-tidaknya seorang calon kepala daerah harus dulu punya data yang akurat tentang daerah yang akan dipimpinnya. Lalu diketahui dulu di sektor mana kehidupan masyarakatnya paling besar, paling dominan. Maka visinya harus diarahkan ke sana. Kemudian sektor apa sesudah itu, sektor apa sesudah itu. Karena saya paham betul bahwa seorang kepala daerah diukur keberhasilan dia memimpin dari indeks pembangunan manusia. Kata orang pintar namanya Human Development Index. Indeks pembangunan manusia yang intinya memuat 3 sektor utama. Yang pertama sektor pembangunan ekonomi. Di sana akan diukur seperti apa pertumbuhan ekonomi. Dia harus merancang bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dia juga harus tahu bagaimana caranya meningkatkan pendapatan masyarakat. Dapat dari investasi. Ada 3. Yang pertama investasi pemerintah melalui APBD. Karena pemerintah setiap tahun menyalurkan APBD ke masyarakat dalam bentuk pembangunan. Itu modal utama dari pembangunan daerah kita dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Yang kedua ada investasi swasta. Ini yang paling menentu sebetulnya. Seorang kepala daerah yang pintar, yang cepat, yang cekatan bisa mengajak investasi swasta ke sini akan mempercepat pertumbuhan ekonominya. Yang ketiga, investasi masyarakat. Ini yang selama ini tidak pernah kita hitung. Mana ada pemerintah daerah yang melakukan hitung bagaimana usaha tani masyarakat, berapa modalnya, berapa hasil, jarang yang diukur. Yang kita ukur cuman berapa ton hasil pertanian hari ini. Hanya itu yang kita ukur. Tapi investasi yang diberikan oleh masyarakat rasanya sangat besar. Tapi tidak juga pernah kita hitung. Jadi itu tiga alat pengukur pertumbuhan ekonomi. Kata para ahli, harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan itu harus bisa memberikan pemerataan kepada masyarakat. Yang paling penting bisa meningkatkan pendapatan masyarakat miskin. Nah, itu sekarang pertumbuhan ekonomi itu. Daerah harus bisa membuat visi sesuai dengan itu. Maksudnya adalah kalau kita penduduk Kabupaten Solo atau penduduk Sumatera Barat, saya punya data penduduk tangga petaninya 62,5. Kalau di Kabupaten Solo terakhir saya lihat 52% lebih. Artinya itu yang akan kita genjot pertumbuhannya, itu yang akan tingkatkan produksinya. Kalau kita bagian selatan ada di sana pertanian bawang, ada di sana pertanian kol. Bagaimana kita menggenjot pertumbuhan hasil? Gampang meningkatnya. Jadi seorang kepala daerah haruslah memikirkan ke sana kalau ingin mendapatkan peningkatan ekonomi yang tinggi. Baru satu sektor dalam Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Yang kedua, pembangunan pendidikan. Agar semua anak usia wajib belajar harus berada di sekolah. Kita misalkan di Kabupaten Solo atau Sumatera Barat ada 1.000 anak umur 7 sampai 15 tahun. Itu harus berada di sekolah. Jadi seorang kepala daerah harus memikirkan kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Saya melihat dulu ketika saya masih menjabat, itu rata-rata lama sekolah anak Kabupaten Solo 8,1 tahun. 8,1 ya Pak? 8,1. Berarti masih kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Belum tamat. Bagaimana kita meningkatkannya agar menjadi 9 tahun tamat SMP. Jadi itu kita buat dalam visi. Kalau tidak terbuat dalam visi, tidak akan dikerjakan nanti. Yang ketiga, pembangunan kesehatan. Bagaimana kita meningkatkan usia harapan hidup masyarakat. Kalau kemarin usia harapan hidup masyarakat makin lama, masyarakat daerah hidupnya makin lama. Jadi pendidikannya akan makin baik. Nah, jadi seorang kepala daerah dalam membuat visinya harus menyangkutkannya dengan indeks pembangunan manusia. Jadi dia melihat saya 5 tahun ke depan mau menjadikan Kabupaten Solo ini menjadi daerah berpendapatan tinggi misalnya, atau menjadikan masyarakat yang sejahtera. Sejahtera itu ukurannya apa? Sejahtera itu ukurannya pendapatannya tinggi, pendidikannya tinggi, masyarakatnya sehat. Jadi itu kira-kira kalau kita bagi seorang kepala daerah harus membuat visi yang jelas. Sebegitu pentingnya sebuah proses visi misi bagi seorang calon dan juga setelah memimpin jadi ya Pak. Jadi dulu saya pernah juga mengenal kesuksesan Pak Gusmal itu memimpin di periode pertama itu kan ada 3 pilar. 3 pilar ya. Program pembangunan Kabupaten Solo. Dan ini mengapung secara nasional. Ini rohnya seperti apa kalau diaplikasikan di zaman ini, Pak? Sebenarnya kita sebagai seorang kepala daerah memang harus PK terhadap keluhan masyarakat. Pendapatannya rendah, pendidikannya rendah, ekonominya sulit. Makanya kalau kita bawakan ke situasi sekarang, bagaimana kita menjadikan 3 pilar ini sebagai roh pembangunan masyarakat kita. Pertama, harus didukung oleh pembangunan keimanan dan ketakwaan. Yang kemudian harus didukung dengan pembangunan teknologi. Kata orang sekarang apa mah digitalisasi. Jadi 3 program ini bisa kita lakukan nanti untuk masa sekarang. Kita dukung dengan memperkuat pendidikan agama dan adat dan digitalisasi. Karena semuanya sekarang
serba instan, serba instan. Kalau orang perlu datang ke kantor bupati, katakanlah mengurus izin, tidak perlu ke kantor bupati, cukup dari rumah saja. Saya menyarankan kepada setiap para calon yang datang ke tempat saya, jangan lupa digitalisasi pelayanan perizinan dan segala macamnya. Pembangunan ekonomi juga bisa digitalisasi. Pembangunan kesehatan juga bisa, pendidikan juga bisa. Jadi untuk era sekarang, seorang kepala daerah, kalaupun tidak menguasai, tapi harus tahu apa itu digitalisasi. Kalau lah ketinggalan, percayalah. Ini untuk kondisi Solo sekarang ini, Pak. Kemarin dari data BPS itu, di 2023, IPM Solo itu berada agak di bawah gitu. Jadi kalau dari 19 ibu kota kabupaten rata-rata di atas 15, 16. Melihatnya sederhana saja. IPM itu akan mengikuti perkembangan. Kalau perkembangan ekonomi kita cukup baik, katakanlah pendapatan meningkat dari tahun ke tahun, dengan catatan pertumbuhan ekonomi kita bisa tinggi, bisa melampaui pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, bisa melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, itu ada harapan kita memperbaiki. Yang kedua adalah tingkat keberhasilan pendidikan. Yang diukur di keberhasilan pendidikan itu adalah lama sekolah anak-anak Kabupaten Solo. Seorang kepala daerah bisa meningkatkan lama sekolah anak Kabupaten Solo menjadi 9 atau 10 tahun. Ada harapan Kabupaten Solo harus menciptakan model bagaimana agar seluruh anak Kabupaten Solo bersekolah di Kabupaten Solo. Selama ini yang mempengaruhi juga IPM kita itu, ada anak-anak kita yang seharusnya berada di sekolah. Kita punya anak 100, anak usia 7 sampai 15 bisa 100 orang. Di statistik kita 100 orang, jelas 1 orang. Tapi kalau kita lihat ke sekolah, yang ada cuma 80 orang. Bagaimana IPM kita bisa bertahan? Rupanya yang 20 orang ini sekolah ke Padang. Sekolah unggul yang dari Kota Padang, Kota Solo. Jadi kehilangan kita sebetulnya. Jadi itu yang kadang-kadang membuat IPM kita selalu rendah. Caranya tentu dengan meningkatkan kualitas pendidikan, dengan meningkatkan kualitas guru, dengan kualitas belajar mengajar. Tentang kesehatan, Kabupaten Solo, waktu masih saya catat kita termasuk tinggi juga stunting. Caranya kita harus kawal masyarakat kita sejak mulai pra pernikahan. Misalnya ada anak-anak masih pacaran, masih pendekatan. Ketika mereka akan menikah, harus ada penasihat. Di samping nasihat agama yang diberikan oleh Kemenak, nasihat kesehatan juga diberikan oleh orang kesehatan bahwa ketika nanti ibu hamil harus punya gizi begini. Ibu hamil itu harus dijaga setiap saat. Ibu hamil itu harus olahraga. Jadi ketika sejak mulai menikah mereka sudah tahu bahwa mereka harus memelihara anaknya begini-begini, barangkali tidak akan tumbuh generasi yang tidak kita inginkan. Gizinya cukup, segalanya cukup. Tentu akan timbul persoalan. Bagaimana kalau orangnya miskin? Di situ program pemerintah masuk. Perlu pendampingan masalah dari masyarakat kita yang dari keluarga kurang mampu ini. Harus. Jadi keluarga kurang mampu ini harus jadi catatan utama oleh kita. Tidak sekolah kita cari, kesehatannya kurang kita cari. Asupan gizi, pendidikan. Jadi visi itu kalau kita gambarkan itu angan-angan seorang kepala daerah. Mau diapakan Kabupaten Solo, mau diapakan Sumatera Barat 5 tahun ke depan. Jadi kalau kita diberikan amanah, kita akan lakukan seperti ini ke depan. Jadi itu yang kita jual ke masyarakat. Jadi tidak bisa kalau dalam istilah sekarang omon-omon. Omon-omon ya. Jadi ini memang sangat menarik, Pak. Jadi visi misi yang dituangkan hari ini itu kita perlu juga nggak diukur, Pak. Apa mungkin untuk kepala daerah, bupati, wali kota sesuai mungkin kewenangan jabatan itu ya. Jadi gini, dalam membuat visi misi itu, yang pertama kita harus melihat mau kita apakan. Jelas kan? 5 tahun kita matang. Kemudian dalam mencapai itu, kadang-kadang kita kan terbentur dengan peraturan. Ada yang kadang-kadang menjadi kewenangan kita.
Ada yang kadang-kadang menjadi kewenangan provinsi, ada yang kadang-kadang menjadi kewenangan pusat. Tidak semuanya kewenangan kita. Makanya ketika kita menyusun sebuah visi, kita sudah boleh berpikir, misalnya membangun pendidikan. Apa yang kita programkan misalnya, karena banyak anak-anak tidak tertampung sekarang di sekolah oleh sekolah yang ada, karena banyaknya pertumbuhan penduduk misalnya, kita kan tidak mampu bangun gedung. Itu kewenangan provinsi dengan kewenangan pusat. Makanya sejak awal kita sudah harus berpikir ke sana. Yang kita tune-in-kan artinya, makanya RPJMD itu nanti harus sama dengan RPJP. Dan kemudian harus harmonis dengan RPJM provinsi dan harus setali dengan RPJM pusat. Kita harus menyediakan pupuk tepat waktu. Pupuk bukan kewenangan kita. Nah, jadi ketika menyusun visi itu, kepala daerah sudah berpikir nanti pupuk ini bagaimana mengadakannya. Pupuk masalah klasik secara nasional yang hari ini yang sulit kita bahas. Tidak bisa dibahas. Nah, karena kalau meningkatkan produksi pertanian itu yang pertama irigasi. Yang menjadi kewenangan kabupaten hanya irigasi kecil-kecil. Kalau yang irigasi besar sudah kewenangan provinsi, kewenangan pusat. Misalnya Bandar Labe Serukam. Itu tidak kewenangan kabupaten, provinsi itu kewenangan provinsi. Makanya ke depan mana seorang kepala daerah sudah mulai berpikir kalau akan membangun pertanian, irigasinya harus diperbaiki. Bagaimanapun hebatnya visi kita, tapi kalau tidak tune in dengan provinsi, dengan tidak jalan. Berarti sekarang sampai ke RJPP pusat juga perlu ya Pak. Jadi seorang kepala daerah yang calon kita ini dalam menyusun visinya, yang pertama harus pedoman juga visi gubernur. Gubernur yang sekarang calon itu siapa harus kita punya. Jadi kita lihat RPJP pusat, RPJP kita sesuaikan. Kalau tidak kita kabupaten tidak menjadi objeknya pembangunan dan pusat. Tidak akan dapat uang kita. Jadi memang ini tidak bisa asal-asalan kita bikin. Apakah visi misi yang disusun calon kandidat itu bisa menggambarkan kecerdasan calon dan timnya dalam menyusun ini, Pak? Pastilah. Jadi dia akan tercermin bagaimana visi seorang calon kepala daerah itu akan mencerminkan bagaimana kemampuan intelektualnya. Nah, begitu pentingnya visi misi tersebut, Pak. Sebuah janji-janji kampanye yang dituangkan calon di saat terpilih ini diaplikasikan dalam bentuk produk hukum RPJM. Apakah RPJM itu bisa mengindikasikan pencapaiannya kepada keberhasilan seorang memimpin, Pak, target RPJM itu? Memang dari sana diukurnya. Itu salah satu indikator. Mungkin contohnya seperti apa itu, Pak? Keberhasilan seorang kepala daerah itu bisa dilihat dari indeks pembangunan manusia. Dari tiga komponen tadi. Visi dan misi ini adalah indikator penentu keberhasilan atau tidaknya kepala daerah. Target dalam 5 tahun kita memimpin itu sudah bisa yang kita capai gitu, pencapaian selama 5 tahun. Kita mulai tahun pertama atau kelima sudah ada target masing-masing itu. Tercapai oleh kita. Makanya kepala daerah itu setiap tahunnya, setiap periode harus melakukan evaluasi. Tapi saya pernah Pak Bupati itu 2 periode. Jadi kalau yang 3 pilar, ada yang 4 pilar di periode kedua itu. Di sektor ekonomi juga mungkin pernah ada program cetak sawah baru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Ada yang lebih menarik waktu itu, adanya pengukuran kinerja di SKPD dalam pencapaian visi misi daerah. Itu seperti apa dulu, Pak? Kemampuan intelektual timnya. Karena yang menyusun visi itu kan biasanya tim. Makanya orang melihat kalau seorang visi kepala daerah harus menggambarkan kemampuan dari timnya. Karena visi misi itu sebuah target kita ke depan yang sesuai seperti yang Bapak sampaikan tadi, tingkat kewenangan, kebijakan-kebijakan yang kita ambil. Artinya kita harus sesuai dengan kondisi daerah kita. Harus sesuai. Tidak bisa kita bermimpi terlalu tinggi gitu. Tidak usah. Jadi kan makanya dibuat visi karena kita punya batasan. Kita punya daerah, potensi daerah kita terbatas, potensi segala macam terbatas. Makanya kita tidak bisa seenaknya membuat visi. Harus berdasarkan kondisi dan potensi daerah. Nah inilah mungkin dari Pak Gusmal, selain dari tokoh adat di pemerintahan juga malah melintang. Kita lihat dari tokoh-tokoh yang ada, tidak hanya semata Solo, Pak.
Jadi melahirkan visi misi itu terkadang banyak yang mimpinya tinggi. Baik juga mungkin ada kepala daerah, gubernur juga seperti itu. Ya. Apakah kewenangan pusat mereka lebih jor untuk menyuarakan ini. Gitu. Ini juga perlu diberikan edukasi ke masyarakat, Pak. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan pepatah Minang, uku bayang-bayang sepanjang badan. Iya. Kita tidak boleh melebihi kemampuan kita. Kalau kemampuan daerah kita misalnya hanya sampai misalnya kemampuan kita hanya sampai 70%, iya. Kita ingin 1% juga, kita lihat apakah mungkin pemerintah tingkat atas, pusat misalnya, pemerintah provinsi atau pemerintah provinsi bisa menutupi yang 30% ini. Iya. Ya kalau tidak kita kurangi, kita kembalikan visi kita kepada proporsi yang sebenarnya. Iya. Sehingga angka 100% bisa tercapai. Visi daerah itu kan dijabarkannya ke dalam sektornya masing-masing. Iya. Setiap periode kita bisa mengukur. Bisa mengukur ya, sampai di mana prestasi kepala daerah. Ya. Apakah dia sudah mendukung visi kepala daerah? Apakah dia sudah mencapai hasil dari kepala daerah? Kalau tidak dikatakan rapornya merah. Ya. Jadi sebenarnya ini sekaligus juga dalam rangka mengendalikan kepala dinas. Iya, supaya dia jangan kemana-mana. Jadi dia paham dengan tugas pokoknya dalam mewujudkan visi misi daerah. Gini, makanya setiap akan menyusun APBD, kan masing-masing kita kan masing-masing masyarakat kan usulan dari masyarakat ini. Iya. Ini dipandu oleh masing-masing kepala dinas kita. Tapi Pak Bupati dulu juga berani memberikan reward dan punishment terhadap dan nilai prestasi. Hal seperti inilah kita ingin, karena munculnya figur-figur muda, Pak, yang belum memiliki latar belakang di dunia birokrasi dan pemerintahan yang mumpuni. Ada sebuah kekhawatiran kita, terutama sekali di Solo. Solo itu merupakan kabupaten tertuanya di ranah Minang ini, di Sumatera Barat. Ya. Dia telah melahirkan adiknya kota Solo dan Solo Selatan. Di dalam konteks berpemerintahan hari ini, kita sebagai kabupaten induk itu tinggal dari adik-adik, Pak. Ini kan bahaya juga kita sebagai tokoh Solo yang ada. Gitu. Jadi semacam harapan dari Pak Gusmal, juga tokoh adat, juga di pemerintahan ini telah berpikir Solo itu secara utuh itu seperti apa harapan kita, Pak? Kepala daerah itu, yang pertama, dia dulu harus memahami ilmu pemerintahan. Harus bagaimana sebuah pemerintahan dijalankan. Karena secara terstruktur pemerintah itu dimulai dari pemerintahan negara yang sering saya katakan pemerintahan terdepan, bukan pemerintahan terbawah. Artinya seorang kepala daerah harus paham bagaimana mendayagunakan pemerintah kecamatan dan pemerintah negara sehingga semua program yang kita rancang bisa dilaksanakan dengan baik. Harus memahami psikologi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Solo ini sebagian besar agamanya Islam dan beradat. Jadi sekarang kepala daerah di samping menguasai ilmu pemerintahan harus juga menguasai ilmu agama, tidak-tidaknya tahulah dan juga menguasai adat. Artinya nanti akan kita daya gunakan dalam membangun daerah tentu para nenek mama, para ulama dan pergundang. Jadi ketiga kemampuan ini harus dikuasai oleh seorang kepala daerah. Maka saya berharap besok kepala daerah yang terpilih itu adalah kepala daerah yang akomodatif. Maksudnya dia bisa menerima saran dari semua orang, dari semua kelompok, dari semua kepentingan. Dia bisa berdialog dengan nenek mama, dia bisa berdialog dengan elim ulama, dia bisa berdialog dengan Gunung Kanduang dan segala macamnya. Dengan pemuda yang lebih penting sekali. Nah, karena itu ke depan seorang figur kepala daerah memang figur yang bisa berdialog dengan semua komponen. Banyak contoh kabupaten baru maju melebihi kemajuan induknya. Jadi sejak sekarang pemerintah harus punya sikap bagaimana
kita membangun koordinasi yang baik dengan kabupaten-kabupaten yang dulu menjadi bagian kita. Tapi ini ada yang menarik tadi Pak, nagari. Mungkin kalau di Sumatera Barat nagari, mungkin di Pulau Jawa desa. Desa ya. Memang dulu perhatian Pak Gusmal itu terhadap pemerintah nagari luar biasa, baik dalam memberikan sumber daya terhadap para wali nagari, kemudian adanya pendampingan klinik anggaran, ya, dan memberi penganggaran di DPM itu agar nagari ini mampu berkompetisi gitu. Ya. Kalau ada nagari, satu nagari itu yang dinilai prestasi, itu semua mengeroyok, kecamatan ngeroyok, kabupaten ngeroyok, melakukan pembinaan. Itu seperti apa dulu idenya itu Pak? Jadi saya sebenarnya kan ada sekarang pemikiran negari kreatif ya. Negari kreatif harus termasuk salah satu pemikiran yang utama oleh kepala daerah. Ketika dia membangun visi, isinya kan peningkatan produksi, peningkatan kemampuan, peningkatan kesejahteraan. Adanya di mana? Adanya di nagari. Seorang kepala daerah dalam mempercepat pencapaian visinya harus membangun sebuah model di nagari. Katakanlah kita sebut negari kreatif atau negari mandiri, dengan catatan kita bantu menggerakkan pembangunan di nagari. Misalnya dalam penyusunan anggaran, dalam penyusunan perencanaan, dalam pengelolaan keuangan, artinya dibina, bukan ditakuti. Bagaimana wali negara itu dia berani berdiri di depan bahwa negara saya punya program seperti ini. Konsep negari kreatif besok saya berharap ya gubernur atau bupati terpilih ada keluar dari mulut akan memajukan nagari sebagai landasan utama pembangunan pencapaian visi dan misinya. Apa saya mau memberikan penganggaran, bantuan pengelolaan keuangan, segala macamnya, tambahan penghasilan, karena saya tahu majunya kabupaten tergantung kepada nagari. Kan nagari Batam harus menerima penghargaan dari kementerian misalnya, Kementerian Pertanian. Yang besar dulu siapa? Bupatinya. Bupati pembina sebagai pembina. Yang diundang itu bupatinya dulu. Makanya saya katakan berhasilnya sebuah nagari berarti berhasil kabupaten. Makanya ke depan saya berpesan kepada para calon gubernur, para calon bupati, tolong dijadikan negari ini sebagai basis pembangunan, basis utama pembangunan daerah. Tapi memang Pak, di sebuah realita, mungkin semua wali nagari tahu ya Pak. Yang pertama, peningkatan alokasi dana nagari di zaman Bapak jadi bupati itu terus meningkat. Yang kedua, di terakhir itu dalam sebuah kebijakan sebagai kepala daerah, itu pendapatan kesejahteraan aparatur di zaman Pak Gusmal juga memimpin di Solo loh Pak. Ada klinik anggaran, sehingga ada gairah masing-masing nagari. Beberapa nagari kita kan ada yang dapat Kalpataru, seperti Indudua, mungkin Jawi dalam sektor budayanya. Hal inilah mungkin suatu pesan untuk kalau ada kandidat calon bupati yang ada di Solo sekarang Pak. Makasih. Yang pertama saya mengatakan bahwa semua aparatur, katakanlah pegawai negeri yang berada di kabupaten, yang berada di kecamatan, yang berada di negari, semuanya manusia. Nah, kalau semuanya manusia, dia punya kebutuhan. Kebutuhan hidupnya tentu harus diperhatikan oleh pimpinannya. Katakanlah wali negari, dia memimpin negari, kerjanya 24 jam tanpa berhenti. Apa saja yang terjadi di negarinya dia menyelesaikan. Kan bukan bupati yang menyelesaikan, bukan camat yang menyelesaikan, wali negari. Tapi zaman Bapak Bupati, pendapatan wali nagari di Kabupaten Solo tertinggi Sumatera Barat. Paling tinggi, paling tinggi. Saya tahu itu. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini bersama orang tua kita di Kabupaten Solo, yaitu Bapak Gusmal Datuk Rajolelo, 2 periode menjadi Bupati Solo. Ada pesan-pesan edukasi yang perlu disampaikan untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan atau ada kesalahan kami dalam berdialog. Sam Ceniago mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.